Halo Sobat Kantah Kota Jayapura. Dalam rangka mendukung tertib administrasi pertanahan, berikut kami sampaikan tata cara pengisian formulir permohonan surat keputusan pemberian hak milik dan hak guna bangunan. Sebelum mengajukan permohonan surat keputusan pemberian hak, pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral. Pada video ini, kami akan memandu cara mengisi formulir untuk kedua permohonan tersebut. Pertama, formulir permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral. Pada bagian yang bertanda tangan di bawah ini, jika Bapak Ibu mengajukan permohonan tanpa kuasa, isi bagian ini dengan data diri Bapak Ibu sebagai pemohon. Jika Bapak Ibu mengajukan dengan kuasa, maka diisi dengan nama penerima kuasa. Pada bagian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri atau badan hukum atau selaku kuasa dari, coret atau kosongkan seluruh kolom jika Bapak Ibu bertindak untuk diri sendiri. Jika Bapak Ibu mengajukan dengan kuasa, maka isi data pemberi kuasa dan cantumkan nomor dan tanggal surat kuasa. Selanjutnya, lengkapi seluruh data bidang tanah yang dimohonkan. Lengkapi lampiran persyaratan dan mencoret ada atau tidak ada dokumen yang dilampirkan pada kolom keterangan. Terakhir, cantumkan tempat dan tanggal permohonan. Formulir harus ditandatangani oleh pemohon di atas materai 10.000. Surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan. Pada bagian yang bertanda tangan di bawah ini, isi nama, umur, NIK, pekerjaan, alamat sesuai KTP pemilik tanah. Kemudian, isi luas, letak, dan dasar kepemilikan tanah sesuai alas hak yang dimiliki. Pemohon wajib memastikan bahwa patok batas telah terpasang serta memperoleh persetujuan dan tanda tangan dari pemilik tanah yang berbatasan langsung. Isi tanggal permohonan dan ditandatangani oleh pemilik tanah di atas materai 10.000. Sketsa bidang tanah harus memuat alamat yang jelas, gambaran lokasi tetangga batas, dan lokasi relatif dari tempat umum atau unsur geografis, diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Lampirkan seluruh fotokopi KTP tetangga batas pada permohonan. Ketiga, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Pada bagian yang bertanda tangan di bawah ini, isi identitas pemilik tanah sesuai KTP. Kemudian, isi data lokasi tanah yang dikuasai sesuai keadaan sebenarnya. Isi batas-batas sesuai pemilik tanah yang berbatasan langsung. Perhatikan poin-poin yang tercantum dalam surat pernyataan dan isi kolom sesuai keadaan sebenarnya. Dengan mengisi surat pernyataan ini, pemohon menyatakan tanah tersebut telah dikuasai dengan itikat baik dan tidak dalam sengketa. Surat pernyataan ditandatangani di atas materai 10.000, disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah. Lampirkan seluruh fotokopi KTP saksi pada permohonan. 4. Formulir permohonan pemberian hak milik. Apabila permohonan diajukan melalui kuasa, agar dicantumkan nomor dan tanggal surat kuasa. Jika tidak dikuasakan, bagian tersebut dicoret atau dikosongkan. Pada bagian data pemohon, identitas pemohon perorangan diisi sesuai KTP pemohon. Jika menggunakan kuasa, isi dengan data pemberi kuasa. Apabila pemohon adalah badan hukum, agar mengisi data badan hukum dan mencoret bagian pemohon perorangan. Begitupun juga jika pemohon perorangan, maka mencoret bagian pemohon badan hukum. Selanjutnya, pada bagian tanah yang dimohon, isi letak tanah sesuai alamat bidang tanah. Isi luas dan data peta bidang tanah sesuai peta bidang tanah yang telah diperoleh dari permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral. Isi batas-batas sesuai pemilik tanah yang berbatasan langsung. Isi status tanah, jenis keadaan tanah, dasar perolehan tanah, penggunaan sekarang, dan rencana penggunaan sesuai kondisi yang sebenarnya dan mencoret pilihan yang tidak sesuai. Pada bagian surat-surat yang dilampirkan, pemohon mencantumkan dokumen persyaratan sesuai berkas yang diserahkan. Seluruh dokumen berupa fotokopi yang dilampirkan wajib dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Isi tanggal permohonan dan ditandatangani oleh pemohon atau penerima kuasa di atas materai 10.000. 5. Formulir permohonan pemberian hak guna bangunan. Apabila permohonan diajukan melalui kuasa, agar dicantumkan nomor dan tanggal surat kuasa. Jika tidak dikuasakan, bagian tersebut dicoret atau dikosongkan. Pada bagian data pemohon, identitas pemohon perorangan diisi sesuai KTP pemohon. Jika menggunakan kuasa, isi dengan data pemberi kuasa. Apabila pemohon adalah badan hukum, agar mengisi data badan hukum dan mencoret bagian pemohon perorangan. Begitupun juga jika pemohon perorangan, maka mencoret bagian pemohon badan hukum. Selanjutnya, pada bagian tanah yang dimohon, isi letak tanah sesuai alamat bidang tanah. Isi luas dan data peta bidang tanah sesuai peta bidang tanah yang telah diperoleh dari permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral. Isi batas-batas sesuai pemilik tanah yang berbatasan langsung. Isi status tanah, jenis keadaan tanah, dasar perolehan tanah, penggunaan sekarang, dan rencana penggunaan sesuai kondisi yang sebenarnya dan mencoret pilihan yang tidak sesuai. Pada bagian surat-surat yang dilampirkan, pemohon mencantumkan dokumen persyaratan sesuai berkas yang diserahkan. Seluruh dokumen berupa fotokopi yang dilampirkan wajib dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Isi tanggal permohonan dan ditandatangani oleh pemohon atau penerima kuasa di atas materai 10.000.
Keenam, surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon. Untuk permohonan hak milik atas tanah untuk rumah tinggal, pemilik tanah harus mengisi surat pernyataan terlampir dengan mengisi data pemohon dan melengkapi data bidang tanah sesuai bidang tanah yang dimiliki. Isi tanggal permohonan dan ditandatangani oleh pemilik tanah di atas materai 10.000. Ketujuh, surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran dan keabsahan dokumen. Pada bagian saya yang bertanda tangan di bawah ini, isi sesuai KTP pemohon atau penerima kuasa. Dengan mengisi surat pernyataan ini, pemohon menyatakan seluruh dokumen serta lampiran-lampirannya adalah benar dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terakhir, isi tanggal permohonan dan ditandatangani oleh pemohon atau penerima kuasa di atas materai 10.000. Demikian tata cara pengisian formulir dan dokumen permohonan surat keputusan pemberian hak. Pastikan seluruh data diisi dengan benar dan sesuai dokumen pendukung. Pengisian yang jelas, benar, dan lengkap akan mendukung kelancaran proses pelayanan pertanahan. Terima kasih.